Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, para stakeholder BPS Kepulauan Riau, dalam pagi hari ini akan menyampaikan rilis perkembangan ekspor impor Kepulauan Riau kondisi Maret 2020. Dan juga kami banggakan teman-teman wartawan sekalian, pada Maret 2020 nilai ekspor kita tercatat sebesar 1,009 miliar US dollar. Artinya dengan angka ini terjadi penurunan ekspor sebesar 8,72% dibandingkan dengan Februari 2020. Penurunan ini lebih disebabkan karena baik itu terjadi penurunan pada ekspor migas sebesar 0,56% dan juga terjadi penurunan pada ekspor migas atau non migas sebesar 10,82%. Tetapi ekspor kita di bulan Maret 2020 masih mengalami kenaikan 21,18% jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2019. Kalau kita bandingkan, kita tengok ekspor selama triwulan 1 2020 atau Januari sampai dengan Maret 2020, maka ekspor kita adalah senilai 3,16 miliar US dollar. Artinya bahwa ekspor kita selama Januari dan Maret, Januari sampai Maret itu meningkat 21,44%. Peningkatan ini alhamdulillah, kabar bagusnya adalah karena disebabkan karena kinerja dari ekspor non migas yang meningkat cukup tinggi 91,06%. Peningkatan ekspor pada non migas itu terjadi dari 1,29 miliar US dollar menjadi 2,46 miliar US dollar. Kemudian kalau kita tengok lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, maka peningkatan di sektor ekspor non migas ini lebih disebabkan karena peningkatan industri pengolahan. Ekspor industri pengolahan meningkat sebesar 97,73%. Atau meningkat dari 1,22 miliar US dollar menjadi 2,42 miliar US dollar. Dan kemudian di sektor pertambangan terjadi penurunan ekspor sebesar 60,83%, sedangkan di sektor pertanian ekspornya naik cukup tipis 5,8%. Kalau kita tengok dari grafik bahwa peningkatan ekspor itu lebih disebabkan karena memang tren dari ekspor kita itu memang tidak sama dengan tahun lalu. Tahun lalu di mana terjadi ekspor cukup bagus di bulan Januari tetapi menurun di bulan Februari, tetapi di tahun ini kita cukup tinggi ekspor di Januari, kemudian menanjak lagi di Februari, baru kemudian ada sedikit penurunan ekspor di Maret. Ini tidak lebih daripada mungkin salah satunya adalah karena faktor pandemi COVID-19. Kemudian kalau kita tengok pangsa ekspor Provinsi Kepulauan Riau Januari-Maret 2020 masih seperti bulan-bulan sebelumnya, bahwa Singapura menduduki peringkat pertama pangsa ekspor kita sebesar 1,48 miliar US dollar atau sebesar 46,86%. Kemudian diikuti oleh pangsa ke Amerika Serikat sebesar 480,47 juta US dollar atau senilai
15,18%, dan kemudian diikuti ekspor kita ke Tiongkok 8,53% atau senilai 269,98 juta US dollar. Kalau kita tengok tren 4 komoditi ekspor kita, maka kita akan lihat yang pertama adalah komoditi lemak hewan nabati, di mana terjadi peningkatan secara mantuman pada komoditi minyak dan lemak hewan nabati sebesar 16,8%. Secara year on year lebih dahsyat lagi, luar biasa peningkatannya 430,45%, sehingga secara situsi kumulatif terjadi peningkatan 35,62%. Peningkatan ekspor minyak dan lemak hewan nabati ini terdiri dari komoditi-komoditi minyak sawit mentah itu sebesar 41,92%, kemudian minyak kelapa sawit olahan meningkat 28,3%. Kemudian pangsa ekspor minyak lemak hewan nabati kita kemana, yaitu cukup merata pangsa ekspornya, yaitu ke Spanyol 22,31%, kemudian pangsa ekspor ke Mesir 21,13%, kemudian kita ekspor ke India 19% lebih, kemudian ke Belanda 12,18% dan ke Uni Emirat Arab 6,43%. Kemudian yang kedua adalah ekspor andalan kita beberapa tahun yang lalu terpuruk. Mulai tahun ini sepertinya ada kebangkitan pada ekspor kapal laut. Terbukti pada bulan Maret ini secara mantuman ekspornya naik 2 kali lipat, 237%. Kemudian year on year juga mengalami kenaikan 22,3%. Dan sehingga secara kumulatif Januari sampai dengan Maret 2020 terjadi kenaikan ekspor kapal laut 42,48% dibandingkan dengan Januari Maret 2019. Apa produk-produk komoditi kapal laut yang kita jual? Di antaranya adalah kapal untuk transportasi bermotor dengan tonase lebih dari 5.000 tetapi kurang dari 50.000 gross ton. Kemudian ada juga kapal pesiar, bagian-bagian dari kapal pesiar, kapal feri dan semua jenis tonase di atas 26 tetapi di bawah 500 gross ton. Kemudian komoditi yang ketiga, kemudian pangsa pasar dari kapal laut ekspor kita itu yang utama adalah ke Singapura, kemudian diikuti ke Tiongkok, dan kemudian ada beberapa sedikit yang ke negara Chile. Selanjutnya, komoditi ekspor andalan kita di Kepulauan Riau adalah kokoa atau coklat, di mana pada bulan ini memang terjadi sedikit penurunan ekspor dibandingkan bulan lalu, 27,28 juta US dollar. Kalau di bulan lalu 27,37 juta US dollar. Jadi terjadi penurunan sedikit sekali. Tetapi kalau kita bandingkan secara kumulatif Januari sampai dengan Maret, terjadi peningkatan yang cukup tajam, hampir 4 kali lipat, 443,28% peningkatan ekspor kokoa Januari Maret 2020 dibandingkan dengan Januari Maret 2019. Kokoa yang kita ekspor ini bentuknya apa? Bentuknya adalah kokoa butter, kokoa lemak, dan kokoa minyak. 64,22% atau didominasi oleh kokoa butter. Kemudian ada juga 13%-nya itu dalam bentuk kokoa pasketa,
dan berbagai jenis kokoa lemak. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat di sini ekspor kokoa itu 45,96% itu pangsanya ke Amerika Serikat. Kemudian 11,97% ke Kanada, kemudian ekspor ke Malaysia sebesar 8%, ke Belanda juga 8%, ke Meksiko 7%. Jadi intinya adalah pangsa ekspor kokoa kita dari Kepri itu cukup merata di berbagai negara Amerika dan Eropa. Lanjut, kemudian ekspor ikan dan udang. Kita lihat bahwa pada bulan Maret ini ekspor ikan kita sedikit mengalami peningkatan 7,89%, tetapi secara year on year kalau kita bandingkan Maret tahun yang lalu itu terjadi penurunan 17,96%. Artinya kalau kita kumulatifkan Januari Februari terjadi penurunan seperlimanya, 20,96%. Seharusnya ini menjadi produk andalan kita, tetapi sampai dengan triwulan pertama ini berdasarkan angka statistik ekspor ikan dan udang kita belum terjadi peningkatan yang berarti. Ikan-ikan kita ekspor biasanya ke negara yang pertama adalah ke Singapura 83,18%, kemudian ke Malaysia 13% dan sekitar 4% ke negara Hong Kong. Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu menengok secara detail bagaimana pangsa ekspor kita ke negara tujuan. Yang pertama adalah ke negara Singapura. Ekspor kita ke Singapura pada bulan Maret ini mengalami sedikit penurunan 4,38%. Dari 490,98 juta US dollar menjadi 469,47 juta US dollar. Year on year juga turun tipis 0,11%. Sehingga secara kumulatif Januari sampai dengan Maret ekspor kita ke Singapura itu terkontraksi 5,84% kalau kita bandingkan dengan Januari Maret 2019. Nah, komoditi-komoditi apa saja yang menjadi produk andalan kita yang kita ekspor ke Singapura? Diantaranya adalah bahan bakar mineral, kemudian mesin-mesin peralatan listrik, mesin-mesin pesawat mekanik, kemudian benda-benda dari besi dan baja, kapal laut, kendaraan dan bagiannya, dan seterusnya. Bisa ditengok lebih detail pada BRS yang kami sajikan. Kemudian yang kedua adalah pangsa kita ke Tiongkok. Bagaimana kondisi bulan Maret ini di tengah pandemi COVID-19? Kita tengok bahwa ekspor kita ke Tiongkok itu terjadi kontraksi yang cukup dalam, 49,04%. Secara year on year memang terjadi penaikan 42,02%. Jadi secara kumulatif memang pangsa ekspor atau komoditi ekspor kita ke Tiongkok itu masih mengalami kenaikan yang cukup besar, 85,66%. Nah, Bapak Ibu, produk sekalian, produk-produk apa yang kita ekspor ke Tiongkok? Diantaranya adalah bahan bakar mineral, kemudian berbagai produk kimia, mesin peralatan listrik, kemudian plastik dan barang-barang dari plastik, kemudian juga ada bahan kimia organik. Ini yang merupakan komoditi-komoditi dari HS 2 digit. Kemudian yang ketiga adalah pangsa ekspor kita ke Malaysia. Ekspor kita ke Malaysia pada bulan Maret terkontraksi cukup dalam, secara month-to-month turun 60,4%. Year on year juga 60%. Dari 46,4 juta US dollar hanya tinggal ekspornya di bulan Maret 18,37%.
Nah, dengan ekspor di bulan Maret sedemikian, maka secara kumulatif ekspor kita ke Malaysia juga terkontraksi sebesar 19,44% kalau kita kumulatifkan dari Januari 2020 sampai dengan Maret dibandingkan dengan Januari-Maret 2019. Komoditi-komoditi apa saja, Bapak Ibu sekalian, yang kita ekspor ke Malaysia, yaitu bahan bakar mineral, ada kokoa dan coklat, kemudian mesin peralatan listrik, kemudian buah-buahan, kemudian plastik dan barang-barang dari plastik, serta kapal laut. Kemudian yang terakhir adalah Amerika Serikat. Ekspor kita ke Amerika Serikat bulan Maret 2020 terjadi penurunan 12,3% secara month-to-month, tetapi secara year on year luar biasa, kenaikan sebesar 173,27%. Sehingga secara kumulatif terjadi kenaikan 333% kalau kita bandingkan Maret 2020 kita bandingkan dengan Januari sampai Maret 2019. Komoditi apa saja yang menjadi pangsa ekspor kita, yaitu ada mesin peralatan listrik, kemudian kokoa, mesin-mesin pesawat mekanik, berbagai produk kimia, barang-barang rajutan, kemudian minyak lemak hewan nabati. Memang terkesannya bahwa komoditi-komoditi ini selalu berulang yang saya sebutkan tadi ke berbagai negara, 4 negara utama tadi, karena memang itulah komoditi-komoditi yang merupakan andalan atau yang menyumbang paling besar dari apa yang kita ekspor dari wilayah kita. Itu adalah angka statistik ekspor kita. Kita lanjut kepada angka statistik impor. Di bulan Maret 2020, impor kita itu senilai 919,45 juta US dollar, atau terjadi kenaikan 9,75% dibandingkan dengan Februari 2020. Atau secara year on year terjadi peningkatan 87,65% kalau kita bandingkan dengan Maret 2019. Peningkatan impor ini lebih disebabkan karena adanya peningkatan impor pada komoditi non-migas sebesar 7,5%, terus kemudian ada juga peningkatan impor migas sebesar 22,48%. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, bahwa selama Januari sampai dengan Maret terjadi ekspor, kalau kita total terjadi ekspor 2,88 juta US dollar. Artinya terjadi kenaikan impor 67,35%. Kalau kita lihat tadi di ekspor kita secara kumulatif terjadi kenaikan 21,44%, tetapi di impor kita juga penaikannya juga lebih tinggi lagi. Ada kenaikan impor sebesar 67,35%. Kenaikan impor dari 2,88 miliar US dollar menjadi yang sebelumnya 1,72%. Kenaikan impor itu terjadi karena adanya kenaikan pada impor non-migas sebesar 64,89% dan juga kenaikan migas, impor migas 79,82%. Kalau kita lihat lagi impor non-migas itu terdiri dari impor sektor pertanian, kemudian sektor industri pengolahan, dan sektor tambang. Jadi ketiga sektor ini terjadi kenaikan impor. Di pertanian, hasil pertanian impor kita itu naik 141,96
Kemudian di industri pengolahan juga terjadi kenaikan 63,74%, dan di sektor tambang terjadi kenaikan impor 172,73%. Kalau kita tengok sebenarnya impor kita itu kegunaannya untuk apa? Kenapa impor kita tinggi? Itu pertanyaannya yang sering muncul di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa impor kita itu sebenarnya 80,57% impor di bulan Maret 2020 itu diperlukan untuk kebutuhan bahan baku dan bahan penolong. Jadi impor kita 80% lebih itu keperluannya untuk keperluan industri. Untuk industri pengolahan, kemudian diracik, diolah lagi, dan kemudian diekspor untuk menghasilkan suatu barang industri. Kemudian 13,98%-nya itu untuk kebutuhan barang-barang modal, barang-barang modal industri. Kemudian hanya 5,45% itu untuk kebutuhan barang-barang konsumsi. Artinya bahwa impor kita itu masih produktif oriented, jadi bukan konsumtif oriented. Kalau kita lihat dari grafik impor, memang impor kita di tahun 2020 ini trennya lebih tinggi dibandingkan dengan 2019. Mudah-mudahan ini akan kita tengok ke depan di bulan April, di bulan Mei, bagaimana kita melihat impor ini di tengah pandemi COVID-19. Apakah trennya masih bagus, masih stabil, ataukah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita tengok barang-barang impor kita itu kita datangkan dari mana? Hampir sama dengan komoditi ekspor, di mana barang-barang impor kita itu yang pertama kita datangkan dari Singapura 1,34 miliar US dollar atau 46,54%. Kemudian sebesar 9,65 atau senilai 278,15 juta US dollar itu kita datangkan dari negara Tiongkok. Dan 6,74%-nya kita datangkan dari Hong Kong. Untuk lebih lengkapnya, pangsa impor ini, baik ekspor maupun impor, bisa Bapak Ibu tengok pada BRS yang kami sajikan secara lebih detail 10 negara utama ekspor dan impor. Nah, dari statistik ekspor dan impor yang kami sajikan itu, maka dapat kami simpulkan bahwa neraca perdagangan internasional Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2020 itu kita masih surplus. Surplus neraca perdagangan sebesar 89,77 juta US dollar. Karena impornya itu senilai 1,009 juta, karena ekspornya itu senilai 1,009 miliar US dollar, sedangkan impornya sebesar 919,45 juta US dollar. Sehingga sekali lagi di bulan ini, di bulan Maret terjadi surplus 89,77 juta US dollar. Neraca perdagangan kalau kita kumulatifkan dari Januari sampai dengan Maret 2020, ekspor kita senilai 3,16 miliar US dollar. Impor kita 2,88 miliar US dollar. Devisa kita masuk dapat 3,16 miliar US dollar, sedangkan devisa kita keluar untuk membiayai untuk membeli barang-barang impor 2,88 miliar US dollar. Jadi terjadi selisih surplus sebesar 281,74 juta US dollar. Jadi sampai dengan Januari sampai dengan Maret masih surplus sebesar 280 lebih juta US dollar. Masih lumayan surplusnya.
Kemudian kalau kita tengok neraca perdagangan negara-negara mana yang mengalami surplus, ke Amerika Serikat kita masih surplus negara kita. Kepri masih surplus ke Amerika Serikat 126,56 juta US dollar surplusnya. Kemudian ke Singapura juga masih surplus 68,82 juta US dollar. Ke India surplus 22 juta US dollar, ke Belanda dan juga ke Spanyol. Lebih detailnya, negara-negara selain yang surplus juga ada negara-negara selama Januari sampai dengan Maret 2020 yang minus. Yang minus cukup dalam dengan Kepri itu adalah negara Hong Kong. Hong Kong, neraca perdagangan kita itu minus 168,63 juta US dollar. Kemudian ke Taiwan 98 lebih juta US dollar kita minus. Kemudian ke Korea Selatan, dengan Korea Selatan neraca perdagangan kita juga minus 73,56%. Bapak Ibu sekalian, demikian rilis ekspor impor kondisi Maret 2020. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk menjadi perencanaan dan informasi bagi perkembangan perekonomian, khususnya perkembangan perdagangan kita secara internasional dengan negara-negara lain di bulan Maret 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.